Selamat pagi anak-anak. Baik, di sini Pak Guru akan memberikan tutorial petunjuk mengenai materi matematika yang kemarin. Oke, yang pertama itu materi matematika itu yang ada di uji kompetensi 1 ya, yang sudah kita kerjakan kemarin mengenai pengurangan dan penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada soal nomor 1. Itu bisa dilihat di uji kompetensi satunya itu ada 2/6 ditambah 1/12. Nah, itu kalau kita kerjakan, itu kita samakan dulu penyebutnya yang bawah. Nah, karena 6 itu bisa dijadikan 12, berarti kita jadikan 12. Nah, 6 biar jadi 12 itu dikali berapa? Dikali 12. Nah, berarti yang atas itu juga dikali 2. Nah, jadi 4/12. Yang ini tetap ya, karena tidak diubah sama sekali. 1/12 sama dengan jawabannya itu 5/12. Jawabannya ada yang D kalau digambar. Nah, oke, baik. Yang nomor 2. Nah, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 13/20. Nah, ini kita diminta untuk mencari caranya berapa tambah berapa jadinya 13/20. Nah, itu kita coba satu-satu ya. Kalau enggak bisa dikira-kira dulu sekiranya sing kira-kira ngisore itu 20 itu berapa. Nah, kita coba yang A. 2/5 tambah 1/4. Nah, 2/5 tambah 1/4 itu kalau bawahnya dijadikan 20 sama-sama 20. Nah, kalau 5 kan dikalikan 4, berarti atasnya juga dikalikan 4, hasilnya 8/20. Terus ditambah, nah ini kalau 4 jadi 20, itu kan dikali 5, berarti atasnya dikali 5 juga, jadi 5/20. Jadinya kalau ditambahkan itu 13/20. Nah, ini sudah selesai ya, sudah pol. Nah, untuk soal yang ketiga itu hasil dari 0,29 ditambah 7/20. Nah, karena di pilihan ganda itu bentuknya pecahan biasa, jadi kita ubahnya juga ke pecahan biasa ya. Jadi kalau diubah menjadi pecahan biasa itu kita samakan dulu. Jadi kalau 0,29 itu kan ini apa namanya, 29-nya ditulis dulu. Nah, pernya itu per berapa, di belakang koma ada 2 bilangan, jadi 0-nya ditambahkan 2 ditambah 7/20-nya tetap sama dengan, nah ini disamakan dulu penyebutnya, sama-sama 100 ya. Nah, kalau sama-sama 100 itu 29-nya tetap yang depan ditambah, nah ini dijadikan 100 itu dikali berapa, dikali 5, bawah 5, atas juga 5, berarti 35/100. Oke, setelah itu dijumlahkan jadinya 64/100. Sudah selesai belum? Belum. Ini masih bisa disederhanakan ya. Nah, disederhanakannya itu sama-sama dibagi 4, atas dan bawah. Jawabannya itu 16/25. Jawabannya yang A. Itu. Oke. Yang nomor 4 itu kita mencari pengurangan juga ya. Jadi 8/12 dikurangi 2/4. Nah, soalnya ini terus kita samakan dulu penyebutnya. 8/12-nya tetap dikurangi. Nah, karena 4 bisa dijadikan 12, maka 12 saja ya. Dikali berapa biar jadi 12, itu dikali 3, berarti yang atas juga dikali 3. Jadi 6/12. Nah, jawabannya 2/12. Nah, karena ini bukan mencari sederhana tapi mencari gambarnya, itu kalau digambar itu jawabannya yang C. Jadi sing diarsir itu 2, sing yang lain ndak, sing ndak diarsir, sing kosong putih itu ada 10, sing diarsir 2, seperti itu. Oke ya. Oke, nomor 5 itu hampir sama seperti nomor 2 tadi, titik-titik sama dengan 5/8. Nah, itu kita disuruh mencari ya.
Jadi kalau Pak Guru nyoba itu yang D jawabannya. Kenapa kok D dicoba? Nah, D itu 2/3 dikurangi 1/24. Nah, karena ini belum sama, disamakan dulu penyebutnya, sama-sama 24 ya. Nah, sama-sama 24 itu gimana biar 2/3 jadi 24 ya. Nah, yang bawah itu kan 3 ben jadi 24 itu dikalikan 8. Nah, otomatis atasnya juga 8. 16/24 dikurangi ininya tetap 1/24 sama dengan jawabannya 15/24. Nah, ini kan belum bentuk sederhana. Disederhanakan lagi ke 15 sama 24 itu ben iso sederhana sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Jadi jawabannya 5/8. Berarti betul jawabannya sing D. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini tuh perlu dicoba satu-satu emang. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 6. Nah, di nomor 6 ini itu kita ada soal 1/5 dikurangi 75%. Nah, ini di pilihan ganda itu adanya pecahan biasa, jadinya kita jadikan pecahan biasa. Nah, coba jadi ini kita jabarkan dulu caranya. Itu 1 dikali 5 itu kan jawabannya 5, ditambah yang atas ditambah 1 jadi 6, yang bawah penyebutnya tetap ya 5, jadi 6/5 dikurangi. Nah, 75 ditulis dulu, persen itu kan per 100 ya wis, tinggal ditulis per 100. Nah, sama dengan itu. Nah, karena dijadikan disamakan penyebutnya itu sama-sama 100 aja. Nah, yang kanan tetap ya 75/100 itu tetap, yang kiri itu 6/5. Nah, 5 dijadikan 100 itu dikalikan berapa? Dikalikan 20, berarti atas 20, jawabannya 120/100. Yang kanan tetap kan tadi, dikurangi 75/100 sama dengan kalau dikurangi itu 45/100. Nah, 45/100 ini kan belum sederhana, jadi kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. Nah, sama-sama dibagi 5 itu jawabannya 9/20, sama dengan itu jawabannya yang D. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 7 itu. Nah, ada 3 pecahannya. Untungnya pecahannya itu sama semua. Nah, kalau seperti ini tidak ada dikurung atau tidak ada perkalian pembagian, itu bisa dilangsungkan. Maksudnya dilangsungkan itu seperti apa? Kita lihat. Nah, 1/4 ditambah 7/12 dikurangi 5/8 sama dengan titik. Nah, di situ kan belum sama penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya yang semuanya bisa dibagi itu ke 24. Nah, ini 24 ya. Nah, kita kerjakan 1/4 itu biar jadi penyebutnya 24 itu dikalikan 6. Jadi atasnya juga 6. Jadi jawabannya 6/24 ditambah. Nah, kalau 12 itu mau jadi 24 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Yang atas tentu dikalikan 2 juga. Jadi 14/24. Nah, dikurangi berapa? Nah, 8 itu kalau mau dijadikan 24 itu kan dikalikan 3. Berarti kalau yang bawah 3, yang atas juga dikalikan 3. Jadi yang atas itu 5 kali 3 itu jawabannya 15. Nah, kalau sudah seperti ini itu bisa langsung dikerjakan. Maksudnya bisa langsung ditambah dan dikurangi. Nah, karena sudah sama semuanya. Jadi dari depan dulu aja. Dari depan itu 6 tambah 14 itu kan 20. Nah, 20/24 ditulis dulu. Ini Pak Guru dengan penjabaran biar mudah. Dikurangi 15/24. Nah, 20 dikurangi 15 5. Jadi jawabannya 5/24. Jawabannya ada di pilihan ganda yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nomor 8 itu ada 3 pecahan lagi tapi berbeda bentuknya. Nah, nomor 8 itu kalau dilihat di pilihan ganda itu kita jadikan pecahan desimal. Jadi kita tulis soalnya dulu. 4 3/5 dikurangi 0,85
ditambah 33%. Nah, sama dengan karena dijadikan desimal. Oke, kita jabarkan dulu yang yang depan, yang pecahan campuran itu. Nah, 4 dikalikan 5 itu 20. 20 ditambah atasnya tambah 3, itu jawabannya 23/5. Nah, dikurangi 0,85 tetap karena pecahan desimal ya, ditambah nah itu 33% ya. Ya udah tinggal 33/100 sama dengan apa? Nah, kalau yang namanya pecahan desimal, untuk mengubah pecahan desimal itu syaratnya itu harus 10 minimal maupun kelipatannya. Maksudnya gimana Pak? 10 paling kecil itu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pokoknya kelipatan 10 dikali kelipatan 10. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 terus. Tapi tidak boleh angka selain 10 ya. Seperti itu. Nah, karena ini 5 itu bisa dijadikan 10. Nah, ya udah cukup ke 10 aja, tidak usah ke 100. Nah, 5 dijadikan 10 itu dikali berapa? Dikali 2, berarti yang atas juga dikalikan 2. Jadi 46/10 dikurangi ini tetap karena emang pecahan desimal ya, 0,85 ditambah. Nah, karena ini sudah 100 ya, 100 kan kelipatan 10 boleh. Nah, itu kita jadikan desimal. Jadikan desimal itu caranya gimana? Nah, ini di bawah ini penyebutnya itu 100 kan nolnya 2. Nah, kalau nolnya 2 itu berarti nanti komanya yang di atas ini itu maju 2. 1, 2. Berarti di sini ada 0,33. Jawabannya seperti itu. Nah, lalu yang kedua ini kan wis desimal. Kita ubah yang depan 46/10. Nah, penyebutnya ini 10 ini ada 0 berapa? Nolnya itu 1. Nah, 1 tok nolnya. Nah, berarti ini nanti 46 itu di belakangnya itu nanti ada koma maju 1. Jadi di belakang 6 ini maju 1, berarti di antara 4 sama 6. Jadi 4,6. Nah, 4,6 ini sudah jadi desimal, dikurangi 0,85 ditambah 0,33. Nah, itu kalau dijumlahkan itu harus pas komane ya, bukan bilangannya, harus pas komane. Jadi ini jawabannya nanti 4,08. Nah, nolnya ini di tengah dipakai ya, karena apa? Belakangnya itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu 1 sampai 9. Seperti itu. Jadi jawabannya yang C, nomor 8. Selesai. Baik, kita lanjutkan nomor 9. Nah, nomor 9 ini itu soal cerita ya. Nah, soal cerita itu kalian itu harus menganalisis, memahami sih maksudnya piye to, maksudnya kon ngopo sih. Nah, seperti itu ya. Jadi nomor 9 itu kalau kita analisis, kalau kita jabarkan itu disuruh menjumlahkan apa? Kabel yang panjangnya beda. Nah, panjangnya itu berapa? Kita lihat di soal 6, 1/4 ditambah 3, 4/5. Nah, ini sudah soal disuruh menjumlahkan. Nah, ini kita jabarkan dulu karena disuruh menjadikan pecahan biasa ya, atau pecahan campuran. Nah, kita jabarkan dulu. 6 dikali 4 itu 24. 24 itu ditambah 1 itu 25. 25/4. Benar. Dijabarkan dulu ya, ditambah. Nah, 3 kali 5 itu kan 15. 15 tambah atasnya 4 itu 19/5. Nah, karena ini belum sama penyebutnya, dipodok nih. Podoknya berapa? Yang paling gampang itu 20, sama-sama 20. Nah, 20 ya, kalau dijadikan 20 itu 4 nih, dijadikan 20 itu dikalikan berapa? Kali 5, berarti dhuwure ya dikali 5. Jadi jawabannya 125/20 ditambah. Nah, nek 5 jadikan 20 itu dikalikan berapa? Ya dikalikan 4, berarti ya dhuwure dikalikan 4. Nah, 19 kali 4 itu 76/20. Nah, kalau dijumlahkan itu sama dengan 201/20. Nah, ini sederhana belum Pak? Belum. Nyederhana kepi gimana Pak? Apa sama-sama dibagi? Bukan sama-sama dibagi.
Karena ini apa? Karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebute. Sing dhuwur kuwi luwih gede saka sing ngisor. Nah, jadi itu dijadikan pecahan campuran sama dengan. Nah, ini kalau dijadikan pecahan campuran kan yang paling deket itu 10. 10-nya ditulis sih. 10. Nah, 10 nek pengke 20 itu kan 200. Nah, nek 201 kurangi 200 kuwi kan sisane 1. Sing ngisor penyebutnya itu tetap 20. Nah, jadi jawabannya yang C seperti itu. Baik. Selanjutnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini juga soal cerita ya. Kalian disuruh menganalisis dulu. Analisisnya itu hasilnya seperti ini. Jadi ini disuruh analisis tali ya. Talinya itu diapakan? Ada yang ditambah, ada yang dikurangi ini nanti. Jadi yang pertama itu ini disuruh menjadikan desimal. Nah, desimal berarti nanti jawabannya desimal. Kita tulis soalnya dulu. 4,5 ditambahkan 3,14 dikurangi untuk membuat jemuran itu 6/1/2. Nah, itu karena dijadikan desimal kita jabarkan dulu. Yang dijabarkan itu sing pecahan campuran dulu. Nah, karena 4,5 wis tetep ya wis tetep, ndak usah diubah-ubah. Nah, ini yang ini 3/1/4 itu dijabarkan. 3 kali 4 12. 12 tambah 1 13/4 penyebutnya dikurangi. Nah, ini dijabarkan juga. 6 kali 2 itu 12. 12 tambah 1 itu 13/2. Nah, 13/2 sudah. Kalau kita ubah ke desimal 4,5 tetap. Nah, diubah ke desimal ini bisa ndak? 4 itu dijadikan 10 bisa ndak? Ndak bisa, Pak. Ya wis dijadikan 100 bisa. Nah, berarti ini nanti penyebutnya itu 100. Nah, 4 ping piro ben iso dadi 100? Ping 20, ping 25. Berarti atasnya sudah dikalikan 25. Jadi hasilnya 325/100 dikurangi berapa? Nah, 2 aku nek dijadikan 10 iso ora? Bisa, Pak. Dikalikan berapa? Kali 5. Nah, 10 itu ping piro ben iso dadi 2 itu ping piro ben iso dadi 5. Kualik, salah. 2 itu ping piro ben iso dadi 10 dikalikan 5. Nah, kalikan 5 berarti atasnya juga kalikan 5. 13 kali 5 itu 65. Nah, karena ini sudah bentuk pecahan yang bisa diubah ke desimal, itu kita ubah ya. Jadi 4,5-nya tetap ditambah. Nah, karena ini 100 itu kan nolnya 2. Berarti ini maju 2 komanya. Di belakang pertamanya kan di belakang 5. Nah, itu maju 2. 1 2. Nah, jadi di antara 3 sama 2. Jadi 3,25 dikurangi. Nah, ini kan 10, nolnya 1 tok. Nah, ini dari belakangnya 5 maju 1 twing. Nah, di tengah-tengah 6 sama 5 jadi 6,5. Nah, 6,5 kalau ini ditambah terus dikurangi itu jawabannya 1,25. Nah, seperti apa caranya? Seperti ini. Nah, yang dipaskan itu bukan bilangannya tapi koma ya. Koma. Nah, ini dipaske komane 4,5 ditambah 3,25 jawabannya 7,75. Nah, dipaske neh komane dikurangi 6,5 jawabannya 1,25 sing A. Seperti itu yang room point A. Apabila ada yang ditanyakan silakan ditanyakan.